Oke, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rilla, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah. Support terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Jadi ini belanjaan aku yang belum sempat aku rapikan, dan rencananya juga aku mau rapikan sedikit rak di sini karena udah lumayan berantakan banget. Dan sambil kalian nonton video aku beberes, di sini juga aku mau sekalian jawab pertanyaan dari teman-teman karena ada beberapa pertanyaan dari kalian yang belum sempat aku jawab via komentar. Jadi kepingin aku jawab aja di video ini, dan mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan dari kalian yang mungkin nggak sempat aku jawab karena pertanyaan dari kalian itu kebanyakan hampir mirip ya. Jadi insya Allah di video ini bakalan bisa merangkum pertanyaan dari kalian, dan ku harap teman-teman bisa nonton videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini dari IPay Gamers 12. Halo, assalamualaikum Mbak. Kenapa ya channel punya saya itu susah naikin subscribernya? Yang nontonnya juga sedikit banget Mbak. Kenapa ya? Pertanyaan kedua dari Cafe ini di Inggris. Rame ya warungnya, banyak bocil. Yakult berapa harganya sebotol Kak? Oke, mau coba jawab ya untuk pertanyaan pertama. Tapi mungkin ini jawabannya bisa dibilang berupa tips ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengembangkan channelnya dan berharap channelnya bisa rame penontonnya dan subscribernya bertambah, coba deh teman-teman perbaiki untuk kualitas video, baik itu dari segi gambar maupun pada saat voice over. Kemudian yang kedua, coba teman-teman buat thumbnail yang menarik, baik itu dari segi tulisan, judul maupun gambar. Kemudian yang ketiga, coba teman-teman amati channel yang lebih besar, terus bisa teman-teman amati, tiru, dan modifikasi sedikit. Sebisa mungkin coba teman-teman buat judul yang mirip, supaya kalau misalnya video channel besar itu penontonnya naik, bisa besar kemungkinan video kalian itu juga ikut direkomendasikan kayak gitu. Kemudian yang keempat, kalau teman-teman fokusnya dikejar jam tayang, teman-teman bisa ya saling tukar tonton sama teman-temannya, tapi alangkah baiknya itu tukar tontonnya itu semacam saling kunjung, dan lebih bagus lagi kalau saling kunjungnya itu ketika ada video yang muncul di beranda, karena itu lebih bagus untuk menaikkan rekomendasi. Kemudian yang kelima, kalau misalnya ada salah satu video teman-teman yang view-nya lagi naik, coba teman-teman buat video yang serupa, karena view yang naik itu berarti YouTube mengenali channel teman-teman. Kayak kemarin video aku itu naiknya pas aku bikin video modal pas-pasan ya teman-teman, Masya Allah itu viewnya udah tembus 80.000. Jadi semenjak saat itu aku jadi paham ya kalau ternyata banyak teman-teman subscriber aku itu yang kepingin buka usaha tapi modal pas-pasan, jadi kepingin cari informasi dulu bagaimana modalnya, bagaimana tipsnya, bagaimana suka dukanya kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, coba teman-teman bangun personal branding atau semacam ciri khas di channel teman-teman supaya channel kalian itu bisa diingat oleh penonton. Jadi ciri khasnya apa? Kayak misalnya channel aku itu kan seputar ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Atau misalnya teman-teman pecinta warna pink, jadi penonton itu ingat ya kalau nonton channel ini itu bertemakan serba pink, serba putih, estetik, atau apa segala macam ya teman-teman. Bisa juga gaming, apa segala macam, karena otomatis ketika udah kebentuk personal brandingnya, itu penonton itu pasti akan tertarik untuk selalu menonton video teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit tips dari aku. Dan lebih bagus lagi kalau semisal teman-teman ingin memulai sesuatu, alangkah baiknya dicari tahu dulu ilmunya, karena pengalaman aku dulu itu pada saat 2021 awal ngonten itu aku cuman asal ngonten aja, asal upload tanpa tahu ilmunya, algoritmanya segala macam. Tapi setelah aku mempelajari di tahun 2022 awal itu ya teman-teman, di situ aku mencoba
mempelajari, dan ternyata YouTube itu ada istilahnya sistem merekomendasikan harus yang setema kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya kita jangan menjadikan YouTube itu sebagai tempat sampah. Kalau memang niat kita itu ingin berpenghasilan dari YouTube, ya jadikan itu sebagai sebuah pekerjaan, kita bikin seniat mungkin kayak gitu. Lanjut pertanyaan kedua tadi dari Kaveni di Inggris, nanyain harga Yakult per botolnya berapa. Aku jual Yakult itu Rp3.000 per botol dan modalnya itu satu bal isi 5 itu 10.500 ya Kaveni. Pertanyaan berikutnya dari usaha warung sembako. Wah, ini senior aku ya yang nanya, Teh Ani, tambah rapi, tambah lengkap juga bun, sendal swallow jual berapa di sana bun? Oke, kalau sendal swallow itu di warung aku jual harga 15.000 ya. Semua ukuran jual harga 15.000 dan modalnya itu 10 ribuan. Kenapa aku ambil untungnya lumayan banyak? Karena sendal swallow itu jenis barang yang perputarannya lambat. Jadi prinsip aku, segala barang yang aku jual itu apabila perputarannya lambat itu aku ambil untung minimal 20% ya. Yang penting kita kasih harganya tuh masih wajar dan lihat harga pasaran juga, karena memang harga pasaran di sekitar sini daerah aku Sulawesi Selatan itu sendal swallow 15.000 itu masih wajar ya teman-teman. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini tuh pertanyaan yang paling banyak banget di kolom komentar, tapi di sini aku cuman ambil 2 channel aja teman-teman. Yang pertama dari Kak Hidayah Ihsan dan Maria Ulfatul Hasana. Bun, gimana cara gabung ke komunitas? Kak, izin gimana cara gabung sama Bunda Twin? Oke, jadi buat teman-teman yang mau atau gimana caranya bisa join sama grupnya Bunda Twin, bisa langsung DM aku aja ya di Instagram, atau bisa juga DM Bunda Twinnya langsung. Nanti aku cantumin ya channelnya, karena nggak enak teman-temannya kalau aku kasih kontaknya di sini, nggak enak ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari keluarga Sulawesi. Cara dapat 4.000 jam tayang itu gimana ya? Dan doyan pijel, dukung terus channelnya, makasih ya. Kak, kalau ngerekam suara murni pakai HP apa aja? Apa ada alat tambahan, dan edit videonya pakai aplikasi apa Kak? Sekian, terima kasih. Oke, jadi aku mau kasih sedikit tips lagi ya buat teman-teman yang masih berjuang mengumpulkan 4.000 jam tayang. Jadi selama ini aku tiap kali mau bikin video pasti aku buka analitik dulu ya teman-teman. Jadi ini tuh jawaban buat teman-teman yang masih setia nonton videoku di menit ke-7. Jadi aku tuh selalu memperhatikan analitik aku, kira-kira konten video apa yang menyarankan video aku, terus istilah penelusuran apa yang menjadi kata kunci dari video aku. Jadi semisal ini kan kalian bisa lihat itu konten yang menyarankan video aku adalah rahasia sukses dan kaya orang bla 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 ya. Itu biasa aku klik videonya, kira-kira itu video apa. Kalau misalnya video orang lain, aku bakalan mencoba buat video yang dengan judul yang sama, tapi materi videonya itu pakai versi aku. Kemudian kalau untuk istilah penelusuran YouTube, itu aku jadikan kata kunci atau hashtag di judul video aku ya teman-teman. Jadi insya Allah kalau kalian pakai cara ini, video kalian itu bakalan naik rekomendasinya. Oke, selanjutnya aku mau jawab pertanyaan dari Doyan Pijet. Jadi aku itu rekam suaranya itu nggak pakai alat tambahan ya, cuman pakai HP aja, Samsung A13, HP yang murah meriah. Kemudian untuk edit videonya aku pakai InShoot ya teman-teman, dan Canva. Tapi kalau Canva itu jarang banget sih, paling cuman buat thumbnail aja, atau misal aku mau bikin opening YouTube. Tapi selebihnya kalau untuk di cut atau dubbing itu aku cuman pakai InShoot ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mambeli Febrianti. Warungnya dekat masjid kah bun? Pertanyaan kedua dari Ayulian. Masya Allah, semoga aku juga bisa cepat prosesnya. Mbak mau nanya, kalau untuk ada daftar nomor rekening itu ketika sudah dapat $10 ya? Oke, aku langsung jawab. Jadi bener banget ya Mambeli, kalau warung aku itu dekat masjid, bahkan hadap-hadapan dengan masjid. Jadi meskipun perumahan aku cenderung sepi banget ya teman-teman, perumahan aku ini
dan jemaah masjid juga belum terlalu banyak, tapi alhamdulillah aku anggap ini letak strategis ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang orang misalnya belanja meskipun dari luar perumahan, itu gampang banget menemukan warung aku karena mungkin udah terkenal ya dari mulut ke mulut, ada warung di dalam depan masjid kayak gitu ya. Lanjut, aku mau jawab pertanyaan dari Mama Ayuni. Jadi kita baru bisa input nomor rekening dan NPWP nanti setelah kita udah dapat surat cinta dari Google AdSense ya. Dan sebenarnya kalau aku kemarin itu input nomor rekening dan NPWP malah pada saat mepet mau gajian ya teman-teman, karena aku semuanya serba bikin baru, buku rekening dan NPWP-nya. Jadi gak apa-apa sih ya teman-teman, yang penting kalian tetap semangat aja ngumpulin dolarnya. Pertanyaan selanjutnya dari Mam Noni Eva Tiara, informasinya bermanfaat Bun, kalau menyimpan uang cash apa di bank? Yang pastinya aku simpan uangnya pakai 2 tempat ya teman-teman, baik itu di cash maupun di bank. Ya karena memang alhamdulillah di warung aku itu udah menerima pembayaran via transfer, bisa bayar pakai Dana ataupun OVO, udah aku cantumin QRIS-nya, dan aku tuh juga belajar semuanya itu dari channel Bu Cahyo Vlog ya teman-teman. Di situ banyak banget informasi maupun tutorial yang bisa aku praktekkan langsung, karena tutorialnya juga mudah ya teman-teman. Uang yang udah masuk ke Dana atau OVO juga biasanya aku putar lagi kalau misalnya ada pelanggan aku yang mau isi pulsa, isi token listrik, bayar BPJS dan segala macamnya ya teman-teman. Itu biasa aku paling, kalau misalnya saldo aku udah habis di Mitra Indogrosir, biasanya aku pakai saldo dari OVO ataupun Dana. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Lintang Choi. Assalamualaikum Bun, salam kenal. Mau tanya gimana caranya beli emas batangan? Oke, jadi kemarin aku beli emas batangannya itu pakai sistem arisan ya teman-teman, arisan di Pegadaian. Kebetulan di kantor Pegadaian itu aku punya sahabat, jadi ada semisal jaminan gitu ya teman-teman. Dan aku kemarin ambil arisannya itu yang 6 bulan dengan 6 orang yang memang udah dikenal baik sama sahabat aku itu. Jadi insya Allah ada kepastiannya ya teman-teman. Enaknya kalau kita pakai sistem arisan itu nggak terasa ya teman-teman, lebih ringan aja karena ya intinya menurut aku lebih ringan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung beli emasnya di Antam juga, nanti aku kasih link videonya teman-teman, karena aku juga punya sahabat yang udah pengalaman beli emas Antam melalui aplikasi, jadi nggak pakai antri ribet-ribet lagi. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Sofia. Ini pertanyaannya ada 2. Bun mau tanya etalase rokoknya beli harga berapa? Gimana caranya Bun agar didatengin sales? Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk etalase rokok itu aku custom ya teman-teman. Harganya kemarin sekitar 800-an. Aku belinya baru tahun lalu di tahun 2023. Kalau untuk ukurannya itu panjangnya 1 meter, lebarnya 40 cm, terus tingginya 80 cm gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk tingkatannya itu sekitar 6 tingkatan ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya gimana caranya didatengin sales? Kalau itu aku kurang tahu juga ya teman-teman, karena pasti sales itu menawarkan produk, mungkin mereka juga ada kriterianya. Yang pastinya kalau aku itu kemarin didatangi sales pertama itu oleh tabung gas, agen tabung gas sama air. Dan sekarang kalau untuk air galon itu udah ada 3 agen ya teman-teman yang nitip di warung aku. Terus kalau untuk cemilan kayak produk Nabati dan Mayora ya itu mereka datang sendiri ya teman-teman. Mungkin mereka juga keliling ke perumahan, mungkin ada warung gitu. Kalau untuk kriterianya aku kurang tahu ya teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir dari Aulio. Buka usaha ini adalah impian saya, tapi suami tidak mengizinkan. Gimana caranya meyakinkan suami menurut Bunda? Menurut aku, demi kebaikan bersama, alangkah baiknya kita samakan dulu frekuensinya, baik visi maupun misinya. Jadi kunci utamanya itu adalah komunikasi ya teman-teman. Komunikasi yang baik kepada pasangan kita. Ya memang sih nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa ya.
Karena kalau mau mengelola usaha warung sembako ini tuh nggak bisa ya teman-teman kalau misalnya kita sendiri. Karena pasti kita juga perlu belanja isi warung sembako. Kita juga ada kegiatan lain, misalnya kita sebagai ibu rumah tangga mengurus anak, masak, atau mungkin kita misalnya mau ke toilet sebentar. Kalau misalnya nggak ada yang gantiin kan, masa dikit-dikit warungnya ditutup. Kalau misalnya kita udah disupport sama pasangan kita, ya pasti di waktu-waktu genting itu pasangan kita mau membantu. Jadi komunikasi harus jadi kunci utama. Jadi kalau misalnya nggak paham ya bisa bertanya. Kalau misalnya salah satu ada ide atau keinginan ya sebaiknya didiskusikan. Kalau ada hal yang harus dibicarakan ya dibicarakan aja. Nggak boleh kode-kodean ya teman-teman. Kalau ada komitmen yang harus dijaga ya harus benar-benar dijaga, jangan tiba-tiba di tengah jalan ada yang tidak sesuai ya dikhawatirkannya bisa terjadi pertengkaran. Pokoknya yang harus sama itu visi dan misinya, kalau belum sama ya harus disamain. Wah, gak kerasa ya, ini udah di menit ke-16. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton videoku dari awal sampai sekarang ini. Dan terima kasih juga buat support kalian semuanya yang udah selalu like video aku, yang udah selalu share video aku di tab komunitas kalian. Intinya aku banyak terima kasih teman-teman, karena tanpa support dari kalian ya channel aku nggak mungkin bisa berkembang sampai seperti saat ini. Barangkali dari jawaban aku itu ada yang nggak sesuai atau ada teman-teman yang mau menambahkan, boleh banget ya kalian tulis-tulis aja di kolom komentar, dan nanti kalau misalnya ada yang informasinya bagus bakalan aku sematkan. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, boleh ya share link video aku di tab komunitas kalian. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.